Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan apakah amalan ilmu pengasihan itu beda-beda energinya. Ya tentunya beda ya teman-teman ya. Ketika kita mengamalkan amalan pengasihan itu energinya beda. Walaupun kita baca sama ya, 1000 kali sama ya, energinya beda. Amalannya itu beda ya, energi dari amalannya beda. Terus juga ketika Anda mengamalkan ya, faktornya banyak sekali. Contoh ya, kita mengamalkan amalan pengasihan A ya. Terus kita juga mengamalkan amalan pengasihan B. Kita juga mengamalkan amalan pengasihan C. Ya. Setiap amalan ini memiliki energi yang beda, walaupun itu perbedaannya tidak banyak ya. Tidak banyak gitu loh ya, ibaratnya itu ya hampir sama lah gitu. Tapi yang menentukan besar kecilnya energi itu adalah pengamalannya gitu ya. Lebih kepada pengamalannya. Ketika Anda mengamalkan energi pengasihan A, mengamalkan amalan pengasihan A, amalan pengasihan B, amalan pengasihan C. Bagaimana ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan A, tidak bisa menjiwai. Anda mengamalkan amalan pengasihan B, setengah menjiwai. Anda mengamalkan amalan pengasihan C, totalitas menjiwai. Sama-sama dibaca 1000-nya. Misalkan ya, energi pengamalan amalannya yang paling besar adalah A. B separuh, ya, C rendah. Tapi ketika Anda bisa menjiwai, menghayati, maka energi amalan pengasihan C ini bisa besar. Jadi tidak bisa ditentukan hanya dengan sudut pandang saja, tidak bisa. Ya. Jadi peran dari pengamalnya, peran dari orang yang mengamalkannya, itu 99% yang menentukan berhasil tidaknya amalan pengasihan itu. Ya. 1% untuk amalannya. Amalan apapun ya, amalan pengasihan apapun, ketika Anda bisa mengolahnya, ya pasti akan berhasil. Ya rumusnya seperti itu. Jadi teman-teman Kampus Ilmu Hikmah, saya selalu menekankan kepada diri Anda ini supaya Anda itu bisa menguasai gitu ya, satu amalan pengasihan saja. Ya, untuk awal ya, untuk tahap awal, satu amalan pengasihan saja Anda kuasai sampai menyeluruh gitu. Sampai sedetail-detailnya, dari sisi bacaannya, dari sisi artinya, dari sisi keyakinannya, dari sisi penghayatan penjiwaannya, dari sisi kesabaran keikhlasannya, dari sisi istiqomahnya, ataupun dari teknis Anda ketika mengamalkan amalan pengasihan ya, tempatnya harus bersih, waktunya harus bagus ya. Jadi kalau Anda bisa melakukan semacam itu, terus satu amalan ini sampai berhasil, maka amalan-amalan yang lain, kalau Anda mau nambah amalan, itu akan mudah. Karena pada hakikatnya polanya sama. Hanya butuh sedikit teknis ya, untuk penyesuaian yang 1% tadi. Ya. Jadi jangan terjebak dengan ini amalan pengasihan A ini lebih hebat dari pengasihan B. Pengasihan B lebih hebat dari pengasihan C. Jangan seperti itu. Nanti Anda terjebak dengan mengkultuskan sebuah amalan ya. Nanti malah Anda tidak bisa menghimpun energi yang ada di dalam diri Anda. Tidak bisa membentuk potensi karakter di dalam diri Anda. Ketika mengamalkan sebuah amalan pengasihan. Ini kan kita ini sebenarnya membentuk pribadi kita gitu. Membentuk diri kita supaya diri kita ini bisa beradaptasi, supaya diri kita ini bisa menyesuaikan diri ya, dengan amalan pengasihan yang kita jalani. Makanya saya selalu menekankan ya teman-teman Kampus Ilmu Hikmah, ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan, misalkan Anda baca 100 kali tidak berhasil, tambahi 100 kali, tambahi 1000 kali, terus ditingkatkan. Masih juga tidak berhasil, tambahi lagi,
masih juga tidak berhasil, koreksi. Mungkin penghayatan penjiwaannya tidak ada, dilatih. Mungkin keyakinannya tidak ada, dilatih. Jadi hanya satu amalan, tapi Anda ini bisa memahami secara utuh. Ya, bukan hanya satu lagu saja, tapi secara utuh, secara totalitas. Nah, ketika Anda bisa melakukan semacam itu, maka saya yakin amalan-amalan pengasihan yang Anda kerjakan, amalan-amalan pengasihan yang Anda lakukan itu pasti berhasil. Ya, amalan pengasihan itu lebih berat ya. Lebih berat. Mungkin dipikir kita itu mengamalkan amalan pengasihan itu mudah, ya. Tidak teman-teman, berat ya. Lebih mudah Anda itu bekerja cari uang ya, terus beli mobil Honda Jazz misalkan, terus datangi target Anda, rayu target Anda, lebih mudah seperti itu ya. Karena apa? Yaitu yang Anda tunjukkan adalah dunia. Sedangkan ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan itu pada hakikatnya, kalau Anda ingin berhasil, yang Anda tundukkan adalah nafsu Anda. Ketika nafsu Anda ini sudah tertunduk, maka target pasti akan mengejar-ngejar diri Anda. Ada juga pertanyaan ya, kemarin saya tidak mengamalkan amalan pengasihan, pas bulan suci Ramadan target datang. Sekarang komentar lagi, saya mengamalkan mengamalkan amalan pengasihan. Ya, target tidak datang, loh habis. Orang-orang semacam ini tidak akan berhasil. Ya. Jadi orang itu jangan bingung mengamalkan amalan pengasihan, kebanyakan tanya itu bingung. Ya, bingung. Jalani saja. Ciri-ciri orang yang berhasil ya mengamalkan amalan pengasihan, dia itu akan akan lebih banyak praktek daripada teori. Ya, misalkan Anda gagal dengan strategi ini, misalkan saya membaca amalan pengasihan, sehabis sholat subuh misalkan, kok gagal, ganti sehabis sholat duhur, lakukan selama 1 bulan, kok gagal, ganti asar, ganti maghrib, sampai Anda menemukan waktu yang pas. Itu seperti itu ya. Jadi untuk menguasai sebuah amalan pengasihan itu harus banyak strategi ya, yang bisa kita lakukan ya. Soal waktu juga bisa, soal tempat. Saya mengamalkan amalan pengasihan di rumah, ternyata tidak berhasil, saya coba mengamalkan di musola, di masjid. Bisa seperti itu. Atau saya mengamalkan di gua, di hutan, juga bisa. Itu adalah strategi ya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan ketenangan batin, untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Saya mengamalkan amalan pengasihan tidak berhasil, coba sih tak tambahi dengan puasa Senin Kamis. Oh, tidak berhasil puasa Senin Kamis, saya tambahi dengan puasa Nabi Daud. Oh, puasa Nabi Daud tidak dapat, sudah saya lakukan 2 bulan tidak ada reaksi, saya coba puasa mutih misalnya. Ya, artinya Anda ini terus maju, terus pantang mundur. Nanti lama-lama kelamaan Anda akan tahu pola ya, dari energi amalan pengasihan yang Anda jalankan. Ketika Anda sudah tahu menguasai secara totalitas, selanjutnya mudah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.